Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati pengurus DKM Masjid Baitul Arqam Muhammadiyah Grinting, beliau Ustadz Zainal Abidin beserta jajaran kepengurusan yang lain, Bapak Ibu jamaah kuliah subuh wonten Masjid Baitul Arqam ingkang kawula mulyakaken, dan jamaah yang mungkin tidak bisa hadir di masjid ini namun insya Allah bisa menyaksikan langsung di pengajian live baik di Facebook Muhammadiyah Grinting ataupun di YouTube-nya, yang insya Allah semuanya dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa di Ramadan tahun ini pada hari yang ke-22. Bapak Ibu, hari ini kita sudah memasuki Ramadan pada hari yang ke-22 Ramadan ini. Tentu Ramadan adalah sebuah bulan yang pasti akan berlalu dan berakhir. Kalau kemudian Muhammadiyah menentukan 1 Syawal itu pada tanggal 20 bulan Maret dan menggenapkan Ramadan tahun ini 30 hari. Kalau kemudian pemerintah menentukannya sama dengan ketentuan atau ketetapan Muhammadiyah, berarti pemerintah Ramadan tahun ini hanya 29 jika hari rayanya bisa bersamaan. Artinya 29 dan 30 itu adalah bilangan 1 bulan. Sehingga tidak boleh kemudian kita mengatakan itu kalau 29 berarti kurang 1. Nah, ini tidak. Jadi bilangan bulan atau hitungan bulan dalam kalender Hijriah itu bisa 29 atau digenapkan menjadi 30. Tidak mungkin 28 atau sampai 31. Sehingga kalau kemudian nanti hari raya Idul Fitri jatuh bersamaan dengan ketetapan Muhammadiyah, ya ada yang 29, ada yang 30, itu ya namanya 1 bulan. Nah, Ramadan itu hanya bagian dari bulan yang ditentukan oleh Allah yang pasti akan meninggalkan kita. Kalau kemudian hitungan hari ini adalah 22 Ramadan, berarti tinggal 8 hari lagi kita akan meninggalkan Ramadan. Nah, mau tidak mau kita akan ditinggalkan Ramadan. Lalu pertanyaannya,
ketika Ramadan ini mau meninggalkan kita, apa kenang-kenangan yang sudah kita terima dari tamu itu? Ya, tentunya ketika kita menyapa atau kemudian menerima tamu, kemudian tamu itu pamit dari berkunjungnya, tentu setidaknya ada kenang-kenangan. Ada kenang-kenangan ini. Nah, Ramadan itu tamu yang hadir untuk kita selama 1 bulan itu, maka nanti kenang-kenangan Ramadan untuk kita itu apa? Nah, salah satu di antara keistimewaan Ramadan itu adalah Bapak Ibu, bahwa Allah berikan satu kepastian diberikan ampunan dari dosa-dosa yang tidak ada di bulan lain. Siang dan malamnya itu Allah berikan kesempatan untuk diampuninya dosa-dosa kita semuanya. Jadi di siang hari Allah berikan dan bukakan pintu-pintu dari pengampunan atas dosa-dosa kita. Malam harinya pun sama, Allah berikan kesempatan kepada diri kita untuk bisa kemudian dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, man soma Ramadana au man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang mau melaksanakan puasa di bulan Ramadan, berarti kan siang hari, di siangnya, karena puasa kita itu ya di siang hari. Atau kemudian man qoma Ramadana, barang siapa yang mau mendirikan qiyamul lail di bulan Ramadan, berarti kesempatan di malam harinya. Jadi siangnya dan malamnya Allah berikan kesempatan untuk diampuninya dosa-dosa kita. Maka sungguh sangat rugi ketika kita kemudian ada di bulan Ramadan tapi dosa-dosa kita masih tetap ada. Dosa-dosa kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih membawa beban dosa dalam diri kita. Ini menjadi kerugian bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan tetapi dosanya masih utuh, tetap ada. Kita kan berharap kepada Allah, mudah-mudahan nanti setelah Ramadan meninggalkan kita bertemu dengan Idul Fitri sesuai dengan namanya. Id artinya kembali, Fitri artinya fitrah, kesucian. Artinya suci dari segala dosa yang sudah pernah kita laksanakan. Itu suatu harapan dan keinginan supaya kita itu kembali lagi kepada kefitrahan. Ini istimewanya Ramadan. Maka di dalam ayat perintah puasa surat Al-Baqarah ayat 183, bahwa tujuan dari kita melaksanakan puasa Ramadan adalah la'allakum tattaqun, supaya diri kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takwa itu takut, merasa dipantau, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sampai hari ini di tanggal 22 Ramadan, kira-kira rasa itu ada tidak dalam diri kita? Kita merasa takut, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan itu betul-betul dijaga. Saya mau melakukan hal ini kira-kira baik apa tidak? Saya mau melakukan seperti ini nanti bisa merusak pahala puasa kita atau tidak? Itu betul-betul diawasi tingkah laku kita, tindakan-tindakan kita. Kalau ada di dalam diri kita sudah muncul demikian, berarti insya Allah takwa itu sudah hadir dalam diri kita. Bapak Ibu, saya tunjukkan saat ini di akhir Ramadan sudah semakin banyak saudara-saudara kita yang nuansanya bukan Ramadan lagi. Betul Bapak Ibu? Saya menyempatkan diri kepengin kemudian sore hari jalan-jalan dari rumah saya menuju ke Pulau Lampes. Ya, lihat perahu di sana itu sambil kemudian menikmati suasana sore. Di sepanjang perjalanan, ya Allah, saya melihat langsung dengan kondisi yang ada. Kalau saya kemudian mau mengatakan
orang yang saya lihat itu yang tidak puasa itu kemudian ada udzur syar'i, rasanya saya bingung untuk mengoreksinya. Kenapa? Karena pelakunya adalah mereka-mereka remaja-remaja putra yang masih segar bugar. Betul-betul sudah tidak nampak lagi Ramadan, Bapak Ibu. Ngerokok sudah di pinggir jalan, bahkan membawa minuman yang di sana kemudian duduk-duduk santai sambil menikmatinya. Ngopi termasuk niku. Ya Allah. Dan ini bentuk dari mereka kemudian jauh dari apa yang Allah perintahkan, disuruh puasa tetapi justru bertolak belakang. Ya kalau kemudian mereka tidak puasa tetapi makan minumnya masih di dalam rumah, mungkin kita masih memberi nilai, dia masih menghormati orang yang berpuasa. Tetapi ini sudah terang-terangan, sudah tidak nampak lagi suasana Ramadan. Nah, kembali lagi kepada diri kita. Kalau sampai hari ini kita masih berjuang dengan iktikad bahwa saya kepingin melaksanakan puasa sampai akhir Ramadan, dan hari ini kita buktikan bahwa hari ini kita melaksanakan puasa, dan ketika kita berpuasa kita jaga sesuatu yang bisa merusak pahala puasa, berarti dalam diri kita mudah-mudahan sudah tercermin takwa itu. Ya kalau kita nilai kan, kenapa kita harus susah-susah menahan lapar? Kenapa kok mau kita harus menahan haus? Padahal makanan banyak, minuman beraneka macam. Kenapa kok kita mau untuk kemudian lapar, mau haus dalam rangka menjalankan perintah Allah yang dinamakan dengan puasa itu? Nah, salah satu jawabannya karena dalam diri kita ada takwa. Kita merasa takut. Allah sudah memanggil kita sebagai orang yang beriman untuk berpuasa. Kenapa panggilan itu kita abaikan? Nah, berarti diri kita sudah merasa takut, terpantau, diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ketakwaan itu semuanya hadir dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, dan insya Allah ini salah satu bagian dari hadiah yang Allah akan berikan kepada kita semua yang melaksanakan puasa. Apa itu? Janji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis dari Muslim. Rasulullah mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lisaimin farhatani yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitrihi wa idza laqiya rabbahu fariha bi saumihi. Ini hadiahnya Bapak Ibu. Selain tadi takwa, bahwa puasa membentuk karakter takwa, maka hadiah yang akan diberikan oleh Allah adalah ada dua kegembiraan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Apa dua kegembiraan itu? Yang pertama adalah kegembiraan ketika dia berbuka. Berbuka di sini mungkin ada dua. Satu, berbuka ketika bertemu dengan adzan maghrib atau waktunya datang sholat maghrib. Kita berbuka puasa. Seneng nggak Bapak Ibu kalau datang waktu maghrib? Seneng nggih? Seolah-olah kita nggak merasakan lagi punya utang. Seolah-olah kita nggak merasakan lagi punya beban masalah. Pokoknya angger tekane maghrib itu udah bunga luar biasa. Saking kemudian kita bunga dan senangnya, maka doa yang kita panjatkan, dhahabad dhoma'u, ya, telah hilang haus dahaga. Artinya apa? Belum sempat minum saja betul-betul kebahagiaan itu muncul. Saking senenge, saking bungae, alhamdulillah wis oli buka. Nah, itu kan dhahabad dhoma'u, telah hilang rasa lapar dan dahaganya. Itu saking senengnya. Apalagi melihat hidangan yang sudah ada di depan mata, di meja, wah sudah lengkap. Ada kolak, ada pacar, ada apalagi es campur, ada beraneka macam makanan. Tambah kegembiraannya. Namun ternyata baru minum, belum habis satu gelas teh hangat saja terasa sudah terisi perut kita dan agak
agak kemudian bingung ini mau makannya kapan gitu. Nah ini maka saya masih ingat dengan kultumnya Mas Rosidin itu, bahwa puasa itu menjadikan diri kita sebagai orang yang sehat. Sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Jadi pertanyaannya, kalau gara-gara puasa kemudian kita kok jadi mencret-mencret, perutnya sakit, berarti ada yang salah ketika kita berbuka. Iya betul ya Bu. Iya kan, sesuai dengan hadisnya sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Loh nyatanya habis buka kok malah bolak-balik ke kamar mandi. Waktu puasa nggak masalah, giliran berbuka ya habis sholat maghrib malah bolak-balik ke kamar mandi, nggak bisa sholat jamaah isya, apalagi sholat taraweh di masjid musola. Gara-gara bolak-balik. Ini berarti ada yang salah ketika kita makan berbuka. Ya iya, wong ambil rumusnya, rumus balas dendam. Ora ketemu sega sedina, ora ketemu minuman sedina, akhirnya dimakan semuanya. Yang ada di meja beraneka macam makanan, wis pokok dimakan semuanya. Ada yang pedes, ada yang dingin, ada yang manis, masuk jadi satu, tanpa ada kadarnya. Ya udah, perut akhirnya sakit, perut kepenuhan dan lain sebagainya. Akhirnya disuruh sholat malah justru kelolat kelalet. Nah ini. Jadi Allah berikan kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ketika berbuka. Berbuka datangnya waktu maghrib, atau berbuka ketika kita berjumpa dengan Idul Fitri. Jadi layaknya Ibu, pantasnya orang yang merasakan datangnya Idul Fitri yang bahagia itu orang-orang yang berpuasa. Orang melu puasa gitu seneng. Ya itu berarti bukan Idul Fitri, mungkin merasakannya Lebaran. Kata orang itu mengatakan lebaran itu berasal dari bahasa Jawa, sebenarnya bukan lebaran tapi lubaran. Lubaran berarti lubarannya Ramadan. Lubaran. Ramadannya rampung, Ramadannya selesai, ya dia bahagia karena lubar itu. Lubar puasane itu. Tapi kita betul-betul menginginkan Idul Fitri kembali kepada kesucian kefitrahan. Nah ini bedanya nanti seperti itu Bapak Ibu. Maka tidak heran kalau saat ini di akhir Ramadan saking bahagia, saking senengnya, tapi terkadang kebablasan. Ya, badaniku mung sedina, tapi kadang go alasan, nggak alasan Bu. Sing pandagang pangkat Bu, ya pangkat, oli-oli yang go badanan. Ya oke. Iya. Lagi sing dadi petani pen ngandalna apa? Makanya nembe tandur. Manene si suwe. Ya, jadi badat cuma 1 hari tapi dijadikan alasan semua pekerjaan kita. Sing pan mangkat ngasab ya mangkat oli yang go badanan. Sing paning pasar ya mangkatlah tak dangkati kang lagi rame oli yang go badanan. Alasannya go badanan gitu. Ini Bapak Ibu yang menjadikan kebahagiaan orang yang berpuasa itu ketika berbuka kita bahagia karena kita betul-betul merasakan dengan puasanya. Yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Yang kedua adalah bahagia ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, ini yang paling hakiki. Ketika nanti kemudian Allah menyatakan, wahai orang-orang yang berpuasa, masuklah ke surgaku dengan satu pintu khusus orang yang berpuasa yang disebut dengan Babur Royan. Pintu Ar-Royan, ayo masuk semuanya. Maka nanti jamaah Masjid Baitul Arqam saksikan kalau kemudian ada jamaah Masjid Baitul Arqam nanti yang kemudian sama-sama sholat qiyamul lail, ikut kuliah subuh, meramaikan masjid, kemudian melaksanakan ibadah puasa di siang harinya, kemudian kok nanti di pintu Babur Royan belum kelihatan, denteni ya Bu. ini Bapak Surip kok belum kelihatan, ditunggu nanti biar nanti masuk sama-sama ke surganya Allah melalui pintu Ar-Royan.
Niki Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan insya Allah kita yang masih berpuasa sampai nanti akhir Ramadan, Allah akan berikan kebahagiaan itu. Maka dari itu mari kita sempurnakan ibadah kita, kita maksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir Ramadan ini, sebagaimana Allah juga akan memberikan satu kemuliaan dan keistimewaan pada akhir Ramadan dengan satu malamnya yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ini kadang diplesetkan, akhir Ramadan bukan memperoleh Lailatul Qadar, justru Lailatul Qadar. Qadar karena guru nganyari, ya, durung persiapan buat lebaran, durung menyiapkan THR-an. Nah, ini kadang terlenanya kita di situ Bapak Ibu. Menyiapkan THR, menyiapkan untuk hari raya, menyiapkan untuk lebaran, terkadang lupa akhirnya ada malam kemuliaan, malam istimewa yang Allah sediakan yang dinamakan dengan Lailatul Qadar. Sampai Allah mengatakan di dalam surat Al-Qadar, "Inna anzalnahu fi lailatul qadr." Wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairum min alfi syahr. Allah jelaskan langsung, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang bisa berjumpa dengan Lailatul Qadar ini, baginya akan diberikan kebaikan sama dengan 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita ukur dalam ukuran waktu tahun, itu 83 lebih 4 bulan. 83 tahun lebih 4 bulan. Kalau tadi kita dengarkan Ibu Dirah almarhumah yang tadi sore meninggal dunia itu umur 92. Kalau saya lihat yang duduk di sini kayaknya kelihatannya belum ada yang usianya 80-an. Belum ada. Jadi masih muda-muda. Tapi kalau bertemu dengan Lailatul Qadar, Allah janjikan malam itu adalah malam yang mulia, yang kebaikannya sampai 1000 bulan. Maka tentunya Bapak Ibu, seolah Allah itu mengatakan kepada kita, wahai manusia, kamu yang sering berbuat dosa, kamu yang sering berbuat salah, kamu yang sering alpa, kamu yang kadang sering teledor, itu Allah mengatakan gak usah khawatir. Saya berikan ini satu malam, saya berikan satu kemuliaan di bulan Ramadan di akhir ini. Saya berikan Lailatul Qadar untuk kalian semua. Siapa yang menginginkannya, ayo kita raih Lailatul Qadar itu. Ya bagaimana tidak, 83 tahun Allah berikan kebaikan untuk kita semua jika kemudian kita bertemu dengan Lailatul Qadar. Nah kalau kita umurnya baru di angka 40 atau mungkin 50, kemudian kita punya dosa di antara kita hidup di usia itu, Allah hapuskan semua dosanya, Allah berikan kebaikan pada dirinya. Ini kan seolah-olah Allah mengatakan tidak usah khawatir manusia, saya tahu kamu banyak dosa, saya tahu kamu sering salah, tapi Allah berikan hadiah malam kemuliaan yang disebut dengan Lailatul Qadar. Jadi kalau kemudian Allah sudah mengatakan demikian, tapi kita tidak mau untuk menggapainya, rasanya rugi Bapak Ibu. Bener mboten? Rugi, dikasih kesempatan kok tidak mau diambil kesempatan itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kita memperoleh Lailatul Qadar? Ya salah satu di antara ayat yang Allah terangkan lagi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Allah memerintahkan malaikat turun, catatlah orang-orang yang malam hari ini kemudian betul-betul mencari ridhoku. Malam hari ini siapa-siapanya yang kemudian datang untuk mendekat kepadaku. Nah, berarti syarat untuk kita mendapatkan Lailatul Qadar sesuai dengan ketentuan Lailatun itu artinya malam, berarti orang-orang tersebut mau menggunakan waktu malamnya
untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka satu syaratnya adalah ayo jangan terlalu banyak tidur. Bangunkan malam kita untuk meraih Lailatul Qadar. Nah, ini syarat yang pertama. Kalau baru syarat yang pertama saja ngantuk sih ya. Nah, ya udah berarti sudah tidak dapat kesempatan itu. Ya, karena datangnya di waktu malam, malaikat disuruh turun untuk mencatat. Bu, kira-kira kalau yang mencatat malaikat niku catatannya gorowan apa temenanan, Bu? Temenanan nggih. Jenengan kadang aja maning ka malaikat sing penyatet nembe Pak RT tekani ngomeh sampean tuli dicatet panjenengan data wis kayonge bungae senenge di Pak RT dicateti panana apa ayo anu ki jawane palura ngongkon nenyong asik bakale paduli bantuan wis senenge bungae luar biasa nggih. Ya Allah, jebule dina berikutnya oleh undangan temenanan. Ki sampean kongon mangkat balai desa engko jam 7. Aja maning ka jam 7, jam 6 konyong mangkat. Aja maning jam 7, jam 6 konyong mangkat. Iya nyata, gurung waktune wis pada antri. Sampai sing ora oleh undangan be mangkat. Monine bukan tolingko luwi. Ini baru ukurannya bantuan dari desa, dari pemerintah. Lah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan itu untuk kita semua. Malaikat yang turun untuk mencatat. Lalu kemudian kalau kita tidak mau dicatat oleh malaikat, kapan lagi Lailatul Qadar kita gapai? Nah ini kadang yang buat kita terlena Bapak Ibu. Ya Allah, diberi kesempatan oleh Allah yang sedemikian hebatnya, kemuliaan itu kita tidak mau meraih. Iya ya Bu ya. Jadi mungkin karena orang masih menganggapnya mung sekedar ngomong. Coba tuli Bapak Ibu jamaah, siapa yang mau sholat jamaah subuh di Masjid Baitul Arqam nanti pulangnya bawa beras 5 kilo. Wah, kayu ngendian rada akeh pasinal kayu ngendi. 5 kilo ya Allah, kau ngembe ukuran 5 kilo mau diberikan Allah 83 tahun kebaikan tapi kayaknya tidak ada respon. Coba Bapak Ibu buktikan masjid di Grinting yang kemudian menyelenggarakan secara resmi kegiatan i'tikaf. Ada tidak? Tidak terlalu gemar Bapak Ibu. Yang saya tahu mungkin yang saya tahu Masjid Baitul Arqam yang sudah jelas nampak tak terpampang spanduknya menyelenggarakan kegiatan iktikaf. Bahkan tidak hanya fasilitas tempat tapi ada wedangnya, ada kopine. Luar biasa. Ini Bapak Ibu. Mari ayo ambil kesempatan ini, raih Ramadan di akhir ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akhir Ramadan kita betul-betul mendapatkan sebagai orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan kebahagiaan karena puasanya dan Allah akan janjikan masuk surga dengan pintu babur royan. Amin ya robbal alamin. Mekaten saking kawula nyuwun gungi pangampunten ingkang kathah, mudah-mudahan wonten manfaatipun. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.